Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4, kelas 4D. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi dari mata kuliah Teori Belajar Bahasa berupa materi berbahasa secara komunikatif dan santun yang akan disampaikan oleh kelompok 8 yang beranggotakan Cici Paramita, Hernasari, dan Lilis Rizda Suryani. Selanjutnya, pemaparan materi oleh saya Hernasari. A. Penggunaan bahasa. Berbahasa secara komunikatif berarti cara menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi-fungsi komunikatif bahasa agar mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca dengan memperhatikan konteks pemakainya. B. Kegiatan berkomunikasi. Pertama, ada situation atau situasi, keadaan yang melingkupi terjadinya peristiwa komunikasi berupa santai, serius, netral, dan sebagainya. Yang kedua, ada partisipan atau partisipasi. Siapa yang ikut terlibat dalam peristiwa komunikasi? Bisa saja teman kerja, atasan, bawahan, pembantu, dan sebagainya. Yang ketiga ada ends atau tujuan. Apa yang ingin dicapai melalui komunikasi? Memengaruhi, memberi informasi, menyuruh, membujuk, merayu, dan sebagainya. Yang keempat ada address atau mitra komunikasi. Orang yang diajak berkomunikasi atau mitra tutur. Kelima ada case atau kunci, merupakan pokok persoalan yang menjadi kunci pembicaraan. Keenam ada instrumen atau instrumen, segala hal yang ada di seputar pembicaraan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran pembicaraan. Ketujuh ada norms atau norma atau kaidah yang harus diikuti oleh pembicara berupa peranata sosial masyarakat yang berlaku. Kedelapan ada genre, berupa ragam atau corak bahasa, aneka ragam bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi, ragam santai, ragam formal, ragam literatur, dan sebagainya. C. Fungsi komunikatif bahasa. 1. Fungsi informatif, yaitu bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar dan pembaca. 2. Fungsi transaksional, yaitu bahasa dipakai untuk mengadakan hubungan antara seseorang dengan orang lain. 3. Fungsi interaksional, yaitu bahasa digunakan untuk saling berhubungan satu dengan yang lain dalam segala keperluan. 4. Fungsi komisif, yaitu bahasa digunakan untuk menyatakan kesanggupan atau ketidaksanggupan mengenai sesuatu dengan orang lain. 5. Fungsi direktif, yaitu bahasa dapat digunakan untuk mengajukan saran, membujuk permintaan, meyakinkan orang lain, dan sebagainya. 6. Fungsi konatif, yaitu bahasa dapat digunakan untuk mencairkan pembicaraan antara penutur dengan mitra tutur. 7. Fungsi ekspresif, yaitu bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan, suasana hati, masalah pribadi, berbicara dalam hati, berbicara dari hati ke hati, dan sebagainya. 8. Fungsi regulatori, yaitu bahasa dapat digunakan untuk mengontrol suatu peristiwa. 9. Fungsi heuristik, yaitu bahasa dapat digunakan untuk mengenali lingkungan, seperti anak kecil ingin mengenal sesuatu yang belum dikenal sebelumnya. 10. Fungsi instrumental, yaitu bahasa dapat digunakan untuk memanipulasi lingkungan sehingga terjadi suatu peristiwa. 11. Fungsi imajinatif, yaitu bahasa dapat digunakan untuk menciptakan ide-ide yang bersifat imajiner atau mengandung keindahan. D. Faktor penentu kesatuan adalah segala hal yang dapat memengaruhi pemakaian bahasa menjadi santun atau tidak santun.
Aspek penentu kesantunan dalam bahasa verbal lisan antara lain aspek intonasi, aspek nada bicara, faktor pilihan kata, dan faktor struktur kalimat. Faktor yang dapat menggagalkan komunikasi. Banyak faktor yang menyebabkan komunikasi dapat gagal, antara lain mitra tutur tidak memiliki informasi lama sebagai dasar memahami informasi baru yang disampaikan penutur. Mitra tutur tidak tertarik dengan informasi yang disampaikan penutur. Mitra tutur tidak berkenan dengan cara menyampaikan informasi si penutur. Apa yang diinginkan memang tidak dimiliki oleh mitra tutur. Mitra tutur tidak memahami yang dimaksud oleh penutur. Dan jika menjawab pertanyaan, mitra tutur justru melanggar kode etik. Yang selanjutnya ada F, faktor kebahasaan sebagai penanda kesantunan. Yang pertama, pemakaian diksi. A, perkataan tolong pada waktu menyuruh orang lain. B, ucapan terima kasih setelah orang lain melakukan tindakan seperti yang diinginkan oleh penutur. C, penyebutan kata bapak atau ibu daripada kata Anda. D, penyebutan kata beliau daripada kata dia untuk orang yang lebih dihormati. E, menggunakan kata minta maaf untuk ucapan yang dimungkinkan dapat merugikan mitra tutur. Dan yang kedua, pemakaian gaya bahasa majas metafora, gaya bahasa personifikasi, peribahasa, dan perumpamaan. Selanjutnya, G. Prinsip kesantunan dan prinsip kerjasama dalam berkomunikasi. Hal penelitian Brown dan Levinson pada tahun 1978 membuktikan bahwa kesantunan berkaitan dengan nosi wajah negatif dan wajah positif. Brown dan Levinson menemukan bahwa setiap orang ingin agar apa yang dilakukan, apa yang dimiliki, nilai-nilai yang diyakini, dihargai oleh orang lain sebagai sesuatu yang baik, menyenangkan, patut dihargai, menguntungkan, dan sebagainya. Selanjutnya, H. Nilai budaya sebagai pendukung kesantunan dan berbahasa. Yang pertama, sikap rendah hati. Sifat rendah hati mencerminkan watak halus seseorang karena tidak pernah memuji diri sendiri di hadapan mitra tutur. Yang kedua, sikap empan papan. Empan papan adalah kesanggupan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan tempat dan waktu dalam bertindak dengan mitra tutur. Yang ketiga, sikap menjaga perasaan. Meskipun yang ingin dikomunikasikan adalah buah pikiran, tetapi tidak akan menyampaikan maksud kepada mitra tutur. Biasanya terlebih dahulu berusaha menjaga perasaan. Yang keempat, sikap mau berkorban adalah kesanggupan seseorang untuk mau berkorban dengan mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan tetap mau bekerja keras untuk kepentingan orang lain. Dan yang terakhir, sikap mawas diri adalah keberanian seseorang untuk mawas diri. Artinya, seseorang harus selalu tahu diri. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, mengenai berbahasa secara komunikatif dan santuy. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.